Nah, pasti kalian inget ya sama video analisa gua yang terakhir ya, dimana kita membahas mengenai resistensi Bitcoin selama 8 tahun dari tahun 2017 di level 19.000. And then resisten ini kita hit di area level 60.000 di tahun 2021 dua kali ya, sampai akhir November 2021 sebelum terjadi bear market ya di tahun 2022. And then kita hit resisten ini lagi teman-teman di tanggal 16 Desember kemarin. Kita koreksi, lalu di tanggal 20 Januari, persis baru beberapa hari yang lalu, dan kita melakukan koreksi lagi, sepertinya rejection lagi teman-teman. Dan sebenarnya ini kita udah ungkapkan juga dari 2 minggu yang lalu bahkan ya. Bahkan ini video 5 hari yang lalu ini gue sempat update lagi teman-teman. Kalian lihat di sini ya, di jangka pendeknya bahkan gue sempat kasih analisa ini ke kalian bahwa kita bakalan retest di level 106-107, tetapi kita nggak bakalan kuat, and then kita bakalan tes the range antara 97-98 ini. Mungkin gue bisa kasih ke kalian ya replaynya sedikit. Memang untuk jangka pendek ya, possibly ya kita masih bisa move up lagi, mungkin make another resisten teman-teman di area mendekati all time high kita di level 106.000, 107.000. Tetapi setelah itu menurut gue teman-teman kita bakalan dibikin koreksi lagi teman-teman, karena yang movement ini menurut gue ya agak kurang sehat. Nah, jadi pada saat itu teman-teman 5 hari yang lalu, persisnya di tanggal 22 Januari teman-teman, ketika kita dibikin pump teman-teman untuk ngetes resisten 7 tahun ini ya, lalu dibikin dump kembali ya, kita lagi-lagi gagal menembus resisten 7-8 tahun ini, kita dibikin koreksi lumayan dalam lagi di sini. Dari sana gue udah mengatakan bahwa ya pola pump and dump ini tuh ibaratnya nggak sehat gitu ya. Dan pada saat itu gue bilang ya, well kita mungkin bisa revisit teman-teman, revisit mendekati resisten di area 106-107, di mana itu exactly terjadi nggak lama gue upload video tersebut ya. Bitcoin dari level 102 naik lagi ke level 107, setelah itu drop lagi, naik lagi ya. Jadi bener-bener exactly sesuai dari pattern yang kita bicarakan ya. Dia nggak bakalan kuat, and then dia break teman-teman, akhirnya breakdown dari support ini, yang dimana saat ini kita lihat Bitcoin sempat ke level 97.000 akhir persis tadi siang teman. Dan benar kejadian saat ini juga teman-teman, dimana ya Bitcoin saat ini sitting berada di sekitaran Fibo 0,5 sampai 618 teman-teman, yaitu Fibo Golden Ratio pada Bitcoin ya. Bahkan gue sempat kasih posisi trade juga teman-teman pada saat itu. Di sini koin SUI USD teman-teman ya, ada pola rising wedge di sana ya. Ketika harganya masih sekitaran 4,7, gua ada targetin area shortnya minimal di sekitaran 3,3 saat itu teman-teman ya, daripada pattern rising wedge ini. Ini gua post di tanggal 10 Januari, bahkan gua sempat re-update lagi ke kalian di tanggal 23 Januari, baru sekitar 4 hari yang lalu, masih sempat buat entry Swiss short. Dan sekali lagi ya, khusus hanya untuk VIP member yang bisa dapat akses untuk trading-trading atau call-call gua melalui VIP group ini gitu. Dan saat ini semuanya udah kejadian dan saat ini lagi running ya. Possibly sih target area gue di sekitaran 2,9 ya untuk breakdown dari rising wedge pada SUI ini teman-teman ya. Buat yang malah mikir ngelihat rising wedge ini kalian malah beli, ya udah itu terserah kalian teman-teman ya. Di sini gue udah call pattern rising wedge exactly sama persis sama seperti yang terjadi di awal tahun 2024. Rising wedge breakdown di sini terjadi pada SUI teman-teman ya, di level $2, break ke level $1 teman-teman ya, koreksi dia. Dan saat ini juga sama teman-teman ya, di level 4,8 sampai $5 kita ngelihat pattern rising wedge ini terulang lagi ya, kemiripannya sama persis dengan level target breakdown di sekitaran 2,9 teman-teman. Jadi saat ini sebenarnya masih ongoing, tetapi gue nggak nyaranin buat kalian short di level seperti ini gitu ya. Itu udah melalui call-call kita di VIP group ya, kita call di sini, kita call di sini untuk short, dan itu adalah lost call kita di 3-4 hari yang lalu. Jadi kalau misalnya kalian pengen join real time call gua teman-teman ya, di luar dari upload YouTube teman, kalian bisa tinggal daftar BingX saja ya, menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah, atau menggunakan kode referral gue yang satu ini, dan kalian bisa dapetin akses VIP group ini sampai seumur hidup ya. Jadi jarang banget kita call trade kecuali bener-bener win rate-nya lagi tinggi-tingginya teman ya. Kita bukan day trader yang tiap hari trading, enggak teman ya. Kita lebih ke weekly atau monthly trader teman ya. Karena so far ya itu yang menurut gue cukup akurat untuk dianalisa teman ya. Contohnya ini weekly pattern ada rising wedge gitu ya, dan saat ini rising wedge tersebut clearly udah breakdown. Jadi sekali lagi syaratnya gampang banget teman-teman ya. Kalian cukup perlu daftar BingX saja, kalian lakuin beberapa kali trading di BingX, dan kalian bisa
tinggal DM admin aja lah teman-teman untuk syarat lebih lengkapnya buat bisa join VIP group ini secara gratis. Dan di video kali ini teman-teman kita bakalan update untuk next move kita teman-teman. Bagi yang ingat teman-teman di last video kita di sana sempat membahas mengenai weekly teman-teman, weekly daripada Bitcoin ya. Mungkin kalian masih ingat ya, kita sempat bahas ya. Itu semua tergantung dari weekly Bitcoin dari tanggal 20 Januari sampai tanggal 27 Januari untuk memprediksi teman-teman ya. Sekali lagi memprediksi, bukan kasih analisa yang pasti 100% enggak teman-teman. Mungkin gue bisa kasih ke kalian lagi ya reply-nya ini ya di video 5 hari yang lalu mengenai trendline resistance selama 8 tahun ini gitu ya untuk Bitcoin. Kita juga bakalan lihat nanti dari segi weekly close-nya gimana. Di tanggal 27 Januari kita bakalan open candle lagi teman-teman. Kalau misalnya kita closing-nya shooting star lagi teman-teman, menurut gue di tanggal 27 menjelang awal Februari ya, atau bahkan di sekitaran bulan Februari itu bisa sedikit agak bearish lagi untuk Bitcoin, bisa melakukan koreksi lagi teman-teman ya. Bukan jadi bear market, enggak, cuman hanya bisa sekedar koreksi lebih dalam lagi teman-teman sebelum diterbangkan ke leveling. Nah, di sana gue jelas ada ungkapkan teman-teman di 5 hari yang lalu kita udah kasih tahu bahwa perhatikan weekly candle Bitcoin ya, closingan di hari Senin ini teman-teman atau di hari Minggu kemarin. Jadi di sini kita udah ungkapkan ya, wajib waspada dengan shooting star teman-teman. Dan ternyata di closingan di minggu ini teman-teman kita lagi-lagi dapat shooting star. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa baru aja open candle di hari Senin tetapi udah mulai bearish teman-teman. Bitcoin udah mulai melakukan koreksi. Karena dia nggak kuat ngangkat, dia nggak bisa closing di atas teman-teman, tetapi malah cuman kasih ekor panjang candlenya ini teman-teman, cuman kasih ekor panjang exactly di resistensi 8 tahun ini teman-teman ya. Jadi bener-bener udah support banget semuanya. Yang pertama ada resistensi 8 tahun, yang kedua ada candle shooting star. Itu sebabnya kenapa di open candle weekly ini di tanggal 27 Januari sampai mungkin nanti menjelang Februari teman-teman ya, kita masih agak sedikit bearish untuk Bitcoin ya, karena kita gak ngeliat ada tanda reversal, malah kita ada ngelihat potensi top untuk short term ya, potensi top untuk Bitcoin untuk jangka pendek saat ini ya. Di long termnya sih sampai mungkin akhir 2025 nanti kita masih bullish teman-teman untuk Bitcoin bisa hit level 2 miliar sampai ke level mendekati 3 miliar gitu ya, itu 2M sampai 3M gitu ya. Cuman ini untuk ngomongin hanya untuk 1 bulan ke depan teman-teman ya, bukan 1 tahun ke depan. Untuk 1 bulan ke depan ada possibility teman-teman ya untuk Bitcoin bisa melakukan koreksi lebih dalam lagi. Dikarenakan ada potensi shooting star, dan bukan potensi ya, udah shooting star yang terjadi di tanggal 20 sampai 27 ya. Kalau dari prediksi gue sendiri teman-teman ya untuk Bitcoin di sini ya, memang Bitcoin masih holding di golden ratio dia teman-teman ya, dimana kalian pasti masih ingat gitu ya, bahwa gue udah bilang kalian harus wajib perhatikan level 97.000 ini jangan sampai teman-teman ya, jangan sampai Bitcoin break di bawah level 97.000 ini ya, karena once dia break di bawah level ini atau di level golden ratio ya dari segi Fibonacci untuk Bitcoin, semuanya bakal getting worse teman-teman ya, and Bitcoin eventually maybe bisa aja memasuki liquidity hunt yang di level 84-85.000 ya, yang sudah kita bicarakan semenjak bulan Desember teman-teman ya. Area stop hunt ini teman-teman ya, ini akan memakan banyak sekali trader-trader long teman-teman ya, yang menyetel area support teman-teman ya, liquidity hunt di level 90.000 hingga 86.000 ya, kalau misalnya Bitcoin sampai ngebreak di level 84 sampai 85.000 ini. Tetapi ini adalah momen yang menurut gue salah satu momen terbaik untuk bisa reaccumulate Bitcoin kembali teman-teman ya. Ketika stop hunt ini terjadi, jangan sampai kalian malah panik, tapi kalian wajib ambil tindakan lagi untuk accumulate more Bitcoin, karena mungkin menurut gue itu adalah final chance sebelum at the end of the day kita ya, pada akhirnya kita akan break daripada resisten 8 tahun ini dan Bitcoin menuju ke level 2 miliar gitu teman-teman ya. Jadi mungkin final dip-nya itu ada di sekitaran 84 sampai 85.000 teman-teman ya. Karena apa? Karena di jangka pendek gue ngelihat kenapa kecenderungannya kita bakalan break daripada golden ratio ini, itu salah satu alasan utamanya tadi teman-teman ya, kita udah ngelihat di weekly-nya Bitcoin bahwa Bitcoin membentuk candle shooting star, Bitcoin benar-benar nggak kuat ngangkat teman-teman ya dari shooting star tersebut, dia nggak berhasil closing di atas, dan prediksi kita teman-teman ya, mungkin kita secara jangka pendek kita bisa rebound lagi, balik ke level 100.000 lagi, tetapi at the end of the day ya, kita bakalan turun di sini and then ngehit area liquidity hunt yang terbaru
And at the same time mungkin SWI kita bakalan nyentuh target di level 2,9 yang kita bicarakan dari bulan lalu, teman. Jadi kurang lebih seperti itu, teman. Bitcoin koreksi, and then untuk posisi beberapa trade kita itu masih bakalan tetap turun, teman, and then hit target area kita, teman. Dan nanti gua bakalan update lagi, teman. Gue udah profit berapa dari open posisi, target SWI, dan XLM gue juga ada open, teman. Itu baru call gue dari 2 hari yang lalu lah, teman ya. Nah, tapi buat kalian ikutin, teman, di saat semuanya sedang turun sampai saat ini, itu udah gue sangat tidak merekomendasikan, teman. Karena memang sekali lagi ya, ada small chance ya, teman ya, bahwa kita bisa aja salah ya, bahwa memang ternyata Bitcoin memang holding di golden ratio ini, dan Bitcoin malah ternyata terbang ke atas, dan ternyata memang tidak menyentuh target area, teman-teman, yang kita bicarakan di sekitaran 80-an ribu ini untuk Bitcoin itu bisa happen juga. Jadi sekali lagi untuk mengkonfirmasi prediksi atau bias ini, teman-teman ya, sekali lagi Bitcoin harus turun di bawah level 97.000. Itu akan lebih mengkonfirmasi bahwa ada potensi continuation dump untuk Bitcoin atau continuation correction, teman-teman ya. Sekali lagi bukan jadi bear market, bukan 109.000 ini menjadi top dan kita memasuki bear market, enggak, teman-teman ya. Nah, tapi untuk Bitcoin koreksi lebih lagi, mungkin makan liquidity 80.000 sebelum diterbangkan kembali ke atas, teman-teman ya. Jadi kita akan lihat lagi, teman-teman. So far sih belum ada confirmation ya, teman-teman. Bitcoin masih holding di level 9798 ini. Tapi ya prediksi kita sih at the end of the day ini bakalan hit, teman-teman. Ini bakalan ke fill gitu ya. Kita bakalan lihat lagi lah, teman-teman, apakah akan terconfirm atau tidak Bitcoin break di bawah level 97.000. Selama itu tidak terjadi ya, mungkin kita bakalan ngelihat ya sideways area terjadi terlebih dahulu, atau mungkin level invalidasinya adalah jika Bitcoin bisa balik lagi ke level 105.000, maybe we are wrong about our analysis, teman, gitu ya. Cuman dari so far dari trade-trade kita, teman-teman, trade dari altcoin kita ya semuanya juga udah di style di area break even dari stop loss dari area entry kita lah, teman-teman. Jadi stop lossnya udah nggak di atas tetapi udah memasuki area entry, teman-teman. Makanya semuanya udah bisa dibilang profit dan udah nggak mungkin loss, teman-teman, karena stop areanya itu udah ada di area kita masuk, teman-teman. Ibaratnya seperti itu. Jadi trade-nya udah bener-bener aman banget buat di running sampai mungkin 1-2 minggu ke depan gitu ya. Paling itu aja, teman-teman. Semoga analisa ini bisa bermanfaat. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.